Sejak kapan arti Kristus adalah nabi? Jangan membodohi umat, Ustadz Kainama. Tapi terima kasih, Bapak telah menggenapi nubuatan di 2 Petrus 2 ayat 1 bahwa akan banyak muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu untuk menyesatkan banyak orang demi menyangkal penguasa yang telah menebus kita di atas kayu salib. Shalom Sobat Kudus Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Video di awal yang kita saksikan dari pernyataan dari Ustadz Kainama adalah video di mana dia sedang menjelaskan siapa Yesus Kristus, dan dia menyebutkan bahwa Kristus itu artinya nabi. Ini adalah mu'alaf yang ngaku pendeta, pernah belajar teologi, dan begitulah. Dia tidak pernah berhenti. Pekerjaannya hanya membahas Alkitab, menafsir dengan bebas, dan juga menipu umat Islam. Nah, itulah Ustadz Kainama. Nah, dalam kesempatan ini juga saya akan menampilkan satu cuplikan video dari seorang wanita yang menjawab Ustadz Kainama. Seperti apa cuplikan videonya, kita langsung saja dengarkan bersama-sama. Karena Kristus artinya nabi. Sejak kapan arti Kristus adalah nabi? Jangan membodohi umat, Ustadz Kainama. Tapi terima kasih, Bapak telah menggenapi nubuatan di 2 Petrus 2 ayat 1 bahwa akan banyak muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu untuk menyesatkan banyak orang demi menyangkal penguasa yang telah menebus kita di atas kayu salib. Nah, kita akan kaji arti Kristus. Di Perjanjian Lama, seorang imam raja juga diurapi dengan minyak. Tugas imam adalah sebagai wakil umat Allah untuk mempersembahkan kurban karena dosa umat supaya Tuhan memberkati umat Israel. Raja juga diurapi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan penjajah seperti dari tangan Filistin yang tertulis di 1 Samuel 9 ayat 16. Nah, tetapi Yesus juga disebut Kristus. Kenapa? Karena Yesus adalah penggenapan dari semua nabi, imam, dan raja. Makanya Yesus disebut Raja di atas segala raja, Imam Agung yang maha tinggi. Yesus Kristus dalam bahasa Yunani disebut Kristos, yang artinya the anointed one. Kenapa hanya satu-satunya yang diurapi? Karena Kristus di sini artinya adalah Mesias, penyelamat, penebus, pembebas. Nah, apakah Yesus juga diurapi dengan minyak supaya dia jadi Mesias dan pembebas atau penebus? Tidak. Yesus Kristus tidak diurapi dengan minyak, tetapi dengan Roh Allah itu sendiri. Kita baca di Yesaya 61 ayat. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi, Tuhan Yesus diurapi dengan Roh Allah, sebab roh yang di dalam diri Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi, Yesus Kristus telah diurapi sejak dalam kekekalan, dan kita juga diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus. Di Perjanjian Lama, imam dan raja diurapi untuk khusus bangsa Israel saja, tetapi Yesus Kristus sebagai Mesias, pembebas, penyelamat, bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua bangsa di seluruh dunia. Makanya hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Tuhan Allah itu juga sudah sering berfirman kepada para nabi di Perjanjian Lama seperti di Yesaya 43 ayat 11, Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 43 ayat 12 dan lain sebagainya, bahwa dia akan datang sebagai Mesias, sebagai juru selamat, pembebas, penyelamat, penebus. Nah, Yesus Kristus telah datang untuk menyelamatkan kita dari kutuk kematian supaya kita hidup yang kekal. Yesus Kristus telah membebaskan kita dari kutuk dosa supaya kita menjadi anak-anak kerajaan surga. Makanya siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan diberi kuasa menjadi anak-anak kerajaan surga atau anak-anak Allah. Haleluya. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari wanita yang menanggapi Ustadz Kainama. Jadi, yang jelas di sini adalah arti daripada Yesus Kristus adalah yang diurapi. Dialah Allah yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama yang akan datang untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Melalui proses menjadi manusia, dia datang ke dalam dunia, lahir melalui Maria. Kelahiran Yesus Kristus tidak terjadi karena hubungan biologis yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf, tetapi itu adalah dari Roh Kudus. Jadi Yesus Kristus lahir ke dalam dunia melalui kuasa
Allah itu sendiri. Dan melalui proses itu menjadi hamba, menjadi manusia. Karena itulah kita sebut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita karena Dia sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Mengapa Dia harus menjadi manusia? Saya sudah sering kali menyampaikan mengapa Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Karena yang berdosa adalah manusia, maka Yesus Kristus harus datang dan menjadi sama seperti manusia. Karena dengan melalui manusia, Yesus Kristus dapat menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Manusia yang sudah berdosa harus ditebus dan diselamatkan. Itulah sebabnya satu korban yang sejati yang dapat menebus manusia yang telah berdosa adalah Kristus itu sendiri. Dia dikatakan sebagai anak domba Allah, korban sejati, penghapus dosa umat manusia. Kalau di dalam Kejadian, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejatuhan Adam sebagai manusia pertama membuat semua generasinya jatuh di dalam dosa. Maka ketika Yesus Kristus pun datang ke dalam dunia dengan hadirnya satu orang, maka orang yang sudah berdosa yang percaya kepadanya dapat diselamatkan. Dan selain itu, karena manusia juga tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, maka solusi yang Allah berikan adalah Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Jadi Pak Ustadz, Anda salah memahami siapa Kristus, dan stoplah untuk mengajarkan yang salah agar tidak banyak orang disesatkan. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan Anda sebagai orang Kristen dan juga sebagai orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, jangan mudah percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, karena dia kata-katanya saja yang manis, sama seperti pengajaran-pengajaran nabi palsu yang enak didengar, sepertinya benar, tapi harus diuji supaya kita tidak disesatkan oleh Ustadz Kainama sebagai pengajar sesat yang dicap oleh gereja Kristen pada saat ini. Karena itu, sebagai orang percaya, mari kita tetap menjadi orang Kristen yang bijak, melihat, mendengarkan ajaran yang salah dari siapa yang mengajarkan Alkitab. Itu saja video kali ini. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan berkati. Shalom. Karena Kristus artinya nabi. Sejak kapan arti Kristus adalah nabi? Jangan membodohi umat, Ustadz Kainama. Tapi terima kasih, Bapak telah menggenapi nubuatan di 2 Petrus 2 ayat 1 bahwa akan banyak muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu untuk menyesatkan banyak orang demi menyangkal penguasa yang telah menebus kita di atas kayu salib.